Nah, ini baru pertanyaan nih dari Teh Yana, tinggal di Cimahi, tidak diterima di Pegadaian. Yang benar yang mana nih? Dia cuman mau terima Mas Antam dan UBS, alasannya karatnya meragukan. Nah, teman-teman, terkait menggadai emas ukuran kecil, ada yang diterima, ada yang enggak. Yang benar yang mana? Menurut Goldfather ya bisa benar semuanya. Kenapa? Karena pengalaman kita bisa berbeda, kan begitu teman-teman ya. Goldfather sejauh ini menggadai emas kecil, apapun brandnya, itu alhamdulillah diterima gitu. Jadi teman-teman, kalaupun kemudian Goldfather bilang diterima, kan berdasarkan pengalaman Goldfather, ya nggak usah protes juga. Kalau teman-teman kemudian kok saya nggak diterima, nah itu kita punya pengalaman yang berbeda artinya. Dua-duanya benar kok ya, tenang aja. Nah kemudian bagaimana atau kira-kira apa penyebabnya? Jadi menurut pendapat Goldfather, jadi emas kecil-kecil itu kan baru keluar ya, seingat Goldfather itu 2017. Sekarang 2021, lebih kurang sudah 4 tahun. Dan sekarang brand itu udah banyak banget ya. Ada yang pesat sekali perkembangannya dan sudah dikenal sama masyarakat, termasuk lembaga-lembaga gadai. Namun ada juga yang masih belum dikenal. Kalau teman-teman menggadainya di waktu-waktu awal, mungkin masih ada yang belum tahu petugas gadainya. Kalau sekarang sih menurut Goldfather hampir semuanya tahu ya, menurut Goldfather. Cuma kalau yang belum tahu mungkin belum paham kali ya. Kalau yang belum tahu mungkin belum update kali ya, mas-mas kecil gitu. Itu yang pertama. Jadi sisi sosialisasinya memang masih terus berproses agar lembaga gadai itu bisa paham dan kemudian yakin terhadap emas kecil. Yang kedua, memang teman-teman harus pahami bahwa kita memiliki dua kondisi yang berbeda antara nasabah dan lembaga gadai, khususnya penaksir. Goldfather bisa ngomong gini karena dulu Goldfather juga penaksir emas. Buat kami sebagai penaksir itu, kami wajib memastikan kadar emas yang akan digadai. Untuk itu biasanya pasti kamu harus uji tuh, baik itu melalui fisik, kimia atau berat jenis. Bagi emas-emas kecil yang kemasannya nggak bisa dibuka dengan mudah, itu akan menjadi kesulitan. Kenapa? Di satu sisi penaksir ingin buka kemasannya untuk memastikan keaslian emasnya berapa kadarnya gitu kan. Di sisi lain pasti nasabahnya nggak mau, kalau dibuka nanti rusak bagaimana, nilainya akan turun. Nah, disitulah ada dua kepentingan yang sepertinya bertentangan tuh ya teman-teman. Nah kalau sudah begitu gimana ya, kita kembali ngikut pasti kepada kebijakan lembaga gadainya ya kan, dia yang mau ngasih uang kan dia. Jadi seberapa jauh dia punya risk appetite atau keberanian atau keyakinan terhadap kadar emas yang akan diujinya tanpa membuka. Nah kalau seperti ini misalnya contoh dinar KR nih, ini dia enak nih, kemasannya bisa dibuka dengan mudah, jadi kita bisa sentuh emasnya. Kalau ini bisa langsung ditimbang berat jenisnya ya, bisa kelihatan tuh teman-teman ya. Itu yang dinar KR ini Goldfather ada yang 2 dinar. 2 dinar beratnya berapa guys? 8,5. Atau yang model premium dinar. Premium dinar juga bisa nih dibuka teman-teman. Nah, walaupun ini ya kemasannya beda, tapi tetap bisa diakses. Kenapa? Karena ini memang dirancang agar memudahkan nanti suatu saat teman-teman butuh uang dan ingin menggadaikan atau ingin menjual, maka pembeli atau pihak penaksirnya mudah untuk menaksir emas ini, gitu ya. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, teman-teman, bisa jadi adalah faktor kepercayaan kepada nasabahnya, ya. Contohnya begini. Memang kalau bisnis gadai itu fokusnya kepada barang jaminan, ya nggak terlalu melihat secara profil atau istilah kalau di bank itu C yang pertama itu karakter gitulah kira-kira. Tapi ada masa-masa di mana ketika seorang penaksir itu melihat juga karakter nasabahnya, khususnya kalau dia punya track record yang bagus gitu. Dia udah biasa gadai dan hasilnya selalu bagus, nggak ada emas palsu, nggak ada yang bikin susah, dan kalau jatuh tempo dibayar atau diperpanjang atau ditebus. Nah, itu kan berarti track record kita dinilai bagus. Ketika kita mungkin membawa emas yang menurut penaksir itu agak meragukan mereka, itu bisa aja diterima karena melihat track record kita yang bagus. Jadi saran Goldfather, jalinlah komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik, membawa track record yang bagus di lembaga-lembaga keuangan
tersebut. Ya kalaupun masih ada perbedaan tetap nggak diterima, ya itu it's okay, nggak apa-apa. Ya karena itu kembali kepada kebijakan masing-masing unit, spesifiknya lagi kebijakan masing-masing penaksir emasnya, karena dialah nanti yang harus mempertanggungjawabkan hasil taksiran emasnya kepada perusahaan. Demikian ya teh ya. Ya, tetap semangat, tambah sekeping lagi menuju One Family One Kilo for Better Indonesia. Dah.